Militer Israel kembali mengeluarkan perintah evakuasi terbaru untuk warga Palestina. Pada Senin 26 Agustus 2024, perintah evakuasi itu juga membuat PBB menghentikan operasi bantuan mereka di jalur Gaza. Diketahui pasukan pertahanan Israel atau IDF merilis perintah baru evakuasi untuk beberapa bagian Deir al-Balah, Gaza Tengah. Buntut adanya perintah itu, sekira 250.000 warga Gaza terpaksa mencari tempat pengungsian terdekat. Sebanyak 25 tempat penampungan yang ada di Deir al-Balah pun tak dapat lagi ditempati. Dikutip dari VOA Indonesia, seiring dengan itu, PBB telah memindahkan operasi intinya pada Mei lalu saat ada perintah evakuasi dari Rafah. Menurut PBB, perintah terbaru evakuasi itu adalah yang ke-16 kali pada bulan ini. Munculnya perintah evakuasi itu membuat PBB kelimpungan untuk memindahkan staf dan peralatan karena waktu yang singkat. Alhasil, beberapa peralatan PBB tertinggal dan tak bisa diambil. Hal itu lantaran pada Senin 26 Agustus 2024, IDF sudah merangsek masuk ke wilayah tersebut. Serangan udara kembali menggempur wilayah Palestina pada Senin 26 Agustus 2024. Diketahui serangan IDF itu menyasar kamp pengungsian Nur Syams sebelah timur Tulkarem. Dikutip dari Wafa, 5 warga sipil termasuk 2 anak di bawah umur tewas dalam penargetan tersebut. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi kelima jasad itu telah dibawa ke rumah sakit pemerintah Tulkarem. Dilaporkan 4 ledakan keras terdengar di kota Tulkarem, pinggiran kota, dan kamp-kampnya. Kelima korban yang tewas itu diidentifikasi sebagai Muhammad Harawi 19 tahun, Jibril Hasan Jibril 20 tahun, Adnan Jaber 15 tahun, Muhammad Ali Yusuf 49 tahun, dan Muhammad Ahmad Elayan 16 tahun. Tewasnya kelima warga tersebut menambah daftar panjang korban serangan Israel di tepi barat. Sejak 7 Oktober 2023 hingga kini, total sudah ada 650 orang termasuk 147 anak-anak yang tewas akibat serangan IDF. Seiring dengan hal itu, faksi-faksi nasional di Tulkarem bakal melakukan pemogokan umum di gubernuran. Aksi yang direncanakan digelar pada Selasa 27 Agustus 2024 ini dilakukan sebagai bentuk duka cita atas terbunuhnya kelima warga Palestina. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF membagikan momen saat Kepala Staf Umumnya bertemu dengan Jenderal Penting Amerika Serikat. Diketahui Herzi Halevi bertemu dengan Ketua Kepala Staf Gabungan Charles K. Brown. Potret pertemuan 2 komandan itu tampak dibagikan lewat akun X IDF pada Selasa 27 Agustus 2024. Diketahui Halevi dan Brown melakukan penilaian situasi di Pusat Komando Operasional IAF. Keduanya juga mengunjungi Markas Komando Utara. Dalam kunjungan itu, IDF memaparkan soal pertempuran yang tengah terjadi antara Israel melawan Hizbullah. Kedua komandan itu juga mendiskusikan isu-isu keamanan dan strategis terkait perluasan alat operasional. Lebih lanjut, IDF mengaku bahwa pihaknya bakal terus memperdalam hubungan dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Hal itu sebagai bentuk komitmen IDF untuk memperkuat stabilitas regional dan koordinasi antara dua militer.
Militer Israel tampaknya mulai mengakui keunggulan Hamas. Mayor Jenderal Israel Ziv mengatakan bahwa pasukannya hingga saat ini belum mampu mengalahkan militan Palestina tersebut. Menurutnya, jumlah anggota Hamas yang ada di Gaza masih 20.000 orang. Jumlah tersebut masih menjadi target militer Israel. Menyadari pihaknya belum berhasil menumpas Hamas, Ziv memperingatkan agar IDF tak memancing Iran. Pasalnya, ia mengaku kewalahan saat berperang melawan Hamas, Iran, dan proksinya di waktu yang bersamaan. Karena itulah, Ziv meminta IDF untuk menghentikan perang di jalur Gaza. Maksud penghentian agresi di Gaza adalah agar IDF bisa fokus menyusun strategi dalam melawan Iran. Ziv pun mendesak agar pasukan Israel segera menarik diri dari Gaza. Sayap militan Hamas Brigada Al-Qassam merilis penampakan rudal M90 yang digunakan untuk mengebom Tel Aviv. Diketahui Al-Qassam menarget Tel Aviv pada Minggu 25 Agustus 2024. Al-Qassam meluncurkan rudal M90 atau Makhad Meh sebagai tanggapan atas penargetan warga sipil Palestina. Menilik video yang dibagikan Al-Qassam di Telegram pada Senin 26 Agustus 2024, tampak rudal-rudal berukuran besar. Rudal M90 itu bahkan harus diangkut beberapa pejuang Al-Qassam sebelum dipindahkan ke peluncur. Para pejuang Al-Qassam menggunakan tali untuk memasukkan rudal itu ke alat peluncur yang tertanam di tanah. Rudal-rudal itu kemudian dilesatkan Al-Qassam menuju Tel Aviv sebagai bentuk balasannya ke militer Israel. Selain rudal M90, Al-Qassam juga menghujani Israel dengan rentetan proyektil lainnya. Rudal M90 diketahui memiliki hulu ledak eksplosif dengan berat kurang dari 250 kg bahan peledak. Selain memiliki jangkauan 90 km, rudal tersebut bisa menembus jarak 250 km jika diperbarui. Juru bicara Kabinet Israel David Mencer mengatakan Iran mengancam Israel dari 9 lini pertempuran. Mencer juga mengakui bahwa perang Gaza mengakibatkan kerugian besar bagi Israel. Dalam pernyataannya pada Senin 26 Agustus 2024, Mencer menyebut perang Gaza menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah, namun keluarga para prajuritlah yang menanggung akibatnya. Dikutip dari Tribun News, Iran sendiri dikabarkan telah menyiapkan serangan pembalasan yang akurat dan penuh perhitungan. Tak seperti Zionis, Iran tak berupaya memperluas ketegangan, meski negara tersebut tak takut akan hal itu. Sambil menekankan pentingnya memperluas hubungan bilateral, para pihak menegaskan kelanjutan konsultasi.
Brigade Al-Quds yang ada di tepi barat Batalion Tulkarem melakukan penyergapan terhadap tentara Israel. Beberapa waktu lalu, Batalion Tulkarem berhasil mengambil alih peralatan lapangan serdadu Zionis. Disebutkan, pasukan Israel itu terluka dalam bentrokan sengit saat merangsek ke kamp Tulkarem. Dalam video yang dirilis Al-Quds, terlihat adegan baku tembak antara Mujahidin dengan IDF. Al-Quds juga menembak jatuh sebuah drone dalam bentrokan itu. Peralatan yang diambil alih itu kemudian diserahkan pada pihak berwenang di batalion tersebut. Tak berhenti di situ, para mujahidin khusus Al-Quds tengah bekerja untuk mengekstraks informasi tersembunyi di dalam pesawat nirawak IDF. Diketahui penyergapan Al-Quds itu dilakukan pada 22 Agustus 2024 di daerah Hayat Al-Muraba. Brigade Al-Qassam merilis rekaman penyergapan sengit yang menarget pasukan Israel di daerah Al-Kharara, timur laut Khan Yunis. Dalam video yang dibagikan itu, terlihat seorang petempur lapangan Al-Qassam sibuk menyusun strategi mereka. Dengan cermat, ia menggambarkan sketsa penyergapan terhadap pasukan Zionis. Keterangan dalam video menyebut terdapat 23 tentara Israel berada di gedung yang menjadi target. Ada pula pasukan khusus Israel yang berada di salah satu ruangan gedung. Dalam video itu, para petempur Al-Qassam juga lihai membaca dan memperkirakan kedatangan pasukan Zionis. Serangan susulan pun disiapkan Al-Qassam untuk menghabisi tentara Israel yang kembali ke daerah tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.